Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi seluruh jemaat pada saat ini dan juga peserta live streaming khusus untuk hari ini, jam ini. Selamat datang dan selamat bertemu bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati kita. Adapun penekanan warta Jemaat Rantepao hari Minggu pada tanggal 14/2024 ini yaitu pada poin yang ke-6, perubahan ibadah keluarga di kelompok pelayanan 7B pada hari Selasa 16 Juli 2024 dalam warta jemaat tertulis keluarga Markus Paloan digantikan oleh keluarga Yani atau Papa Glory. Pelayan dan liturgis tetap. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kemudian pada poin 20, ibadah lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia. Dilaksanakan pada hari Rabu 17 Juli 2024 pukul 9 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin yang ke-22, ibadah emeritasi pendeta tugas khusus di sejumlah lembaga pelayanan gerejawi Gereja Toraja yang telah memasuki masa emeritus atau pensiun akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024. Mohon dukungan dan doa warga Jemaat Rantepao. Pada poin yang ke-23, dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru yaitu Bapak William Lingka Parubak dan istri Ibu Clara Ines pindah dari Gereja Toraja Jemaat Sakdan dan Jemaat Rampotiku dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 2 Jalan Kartika. Jika keluarga yang bersangkutan ada, dimohon berdiri agar kita bisa berkenalan. Ya, tidak ada ya. Oke. Selamat datang, Tuhan memberkati. Pada poin yang ke-24, pelayanan baptisan Kudus Anak Kekasih Dialova Tulak Tondok, anak dari Bapak Andreas Sambo dan Ibu Glory Tulak Tondok dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 dalam ibadah pukul 9. Mohon dukungan doa warga jemaat. Pada poin yang ke-25 disampaikan kepada warga jemaat yang belum di-CD, segera dibuka kelas katekisasi CD dan pelajaran katekisasi dimulai bulan Agustus 2024. Yang bersedia mengikuti kelas katekisasi harap segera mendaftar di kantor Jemaat Rantepao dengan membawa fotokopi akte kelahiran dan fotokopi surat baptis. Pada poin yang ke-26, pelayanan pemberkatan perkawinan Saudara Julius Hadel, anak dari Bapak Daniel Tikubua dan Ibu Agustina Pariakan dengan Saudari Ririn Marentang, anak dari Bapak Edward Lapu Parana dan Ibu Elizabeth Pakiding akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Juli 2024 pukul 9 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Tandung Lakbo. Resepsi dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12 WITA di rumah kediaman mempelai perempuan Tandung Lakbo. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Pada poin yang ke-27, berita duka telah meninggal Bapak Penny Jaya, anggota Jemaat Rantepao kelompok 7 pada hari Jumat tanggal 11 Juli di Rumah Sakit Dr. Tajuddin Khalid Makassar. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 7. Ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari Senin 15 Juli jam 17 atau jam 5 sore. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 28, pembinaan lanjutan pengakuan Gereja Toraja bab 7 yaitu bab 7 tentang dunia
telah dilaksanakan tadi siang dan telah selesai. Kemudian pada poin 29, Fakultas Unhas mengadakan pencarian dana, tetapi ternyata puji Tuhan ya, pencarian dana selesai pada ibadah yang ketiga tadi jam 4. Dan poin yang ke-30 dari PLN, dalam rangka keakuratan alat ukur dan pembatasan milik PLN sebagai titik transaksi yang sah antara PLN dan pelanggan, maka perlu dilakukan pemeliharaan KWH meter secara periodik maupun kolektif, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran karena korsleting listrik pada peralatan yang sudah berumur atau tua. Akan dilaksanakan kegiatan pergantian meter rusak atau tua dengan tidak dipungut biaya atau gratis. Tambahan warta dan informasi, pelayanan pemberkatan perkawinan Saudari Dewi Yati Bolang SE, anak dari Bapak Martin Bolang dan Ibu Agustina Lewi, dengan Saudara Emol Panglawa ST, anak dari Bapak AKP Purnawiran Welem Runga dan Ibu Nurdina, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 jam 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Seriale. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 11 WITA di Toraja Hiltra Hotel. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Informasi selengkapnya atau selebihnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Apa kabar semuanya? Amin, puji Tuhan. Terpujilah Allah karena kasih setianya. Ia setia menghampiri dan memelihara hidup kita. Allah yang menghampiri kita menuntut untuk tetap memiliki kesetiaan kepadanya dan tetap memelihara kekudusan hidup sebagai respon kita atas kehadirannya. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya untuk memuliakan namanya yang kudus dalam tuntunan tema Allah yang menghampiri. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Setianya
ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur bersama dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Mazmur 24 ayat 1 sampai 10, kita akan membaca secara berbalasan. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah, Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, Dan dunia serta yang diam di dalamnya. sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. dialah yang menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Amin. Amin. Firman Tuhan. Mazmur 24 ayat 1. Kesepuluh firman atau dasatita menjadi cermin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Ingatlah dan kuduskanlah hari Syabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Syabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Syabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Pujian, syukur dan hormat Tuhanku dan Allahku. Aku dengar sabda selamat, kabar kesukaanmu. Aku lihat nyata-nyata kemurahan-Mu besar. Amin, Roh-Mu pun berkata, amin, sabda-Mu benar. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, perintah Tuhan jelas. Kita seharusnya hidup dalam kasih, mengasihi saudara-saudara, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Karena kasih-Nya bagi kita, Allah selalu menghampiri hidup kita. Namun, kita sering gagal dalam mengasihi. Dosa lebih berkuasa dalam hidup kita. Marilah mengaku dosa bila kurenung dosaku. Bila ku renung dosaku,
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Jemaat yang kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita dan kita dituntun dalam firman Tuhan Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Sambil pundi persembahan dijalankan dan di depan juga ada kotak persembahan untuk pembangunan gedung pelayanan kita Jemaat Rantai Pau. Hidup kita yang benar. Bergema, janganlah
Ya, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada persembahan dari warga jemaat untuk kita lelangkan bersama. Ini Jeru Bali. Jadi silakan tawai Bapak Ibu. Ayo. Kita uangkan. Silakan Bapak Ibu. Pastinya ini manis. 25 satu kali. 25 dua kali. 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Masih ada? Tadi 25 satu kali. 50 satu kali. 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, dipersembahkan kembali. 25 satu kali. 25 dua kali. 25 tiga kali. Ya, masih ada Bapak Ibu, silakan. 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Ya, boleh angkat tangan. Terakhir Bapak Ibu, 25 ya tadi. 25 satu kali. 25 dua kali. 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bersyukur ya Tuhan, kami boleh mempersembahkan harta benda kami kepada Tuhan. Kiranya itu semua Tuhan berkati. Namun kami rindu juga ya Tuhan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Kiranya semua itu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kebijaksanaan bagi orang-orang yang telah Engkau tetapkan untuk mengelola keuangan yang telah dipercayakan kepada mereka. Ya Tuhan, berilah hikmat bijaksana dalam menggunakan semua itu. Kiranya itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan. Amin. Tuhan Yesus tolong. Tuhan
hidupku, itu kehendaknya. Mari kita mempersiapkan bahagian firman Tuhan yang akan kita baca. Amos pasal 7 ayat 7 sampai 15. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 13. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami mohon Engkau menerangi akal pikiran kami, supaya kami mampu memahami firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengarkan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama terambil dari Amos 7 ayat 7 sampai ayat 15. Amos 7 ayat 7 sampai ayat 15. Firman Tuhan, penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya, sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Perlihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Amin, firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-13. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-13. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dan di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus
dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam Dia. Yang lain mengatakan, Dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan Dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya.
Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Amin. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita semua yang hadir pada malam hari ini dalam ibadah hari Minggu patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memperkenankan kita boleh bersekutu dan hadir dalam ibadah ini. Mazmur 24 yang kita baca tadi secara berbalasan atau responsorial menjadi pokok penekanan yang diberi satu tema, Allah yang menghampiri uang umpentireki. Allah yang menghampiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kalau kita memperhatikan umat manusia di atas muka bumi ini, ternyata bahwa ada begitu banyak keyakinan atau agama yang dianut. Salah satunya adalah agama Kristen. Dan rupanya kalau dihitung-hitung dari sekian keyakinan yang ada sekitar 4.000 agama bersama dengan aliran-alirannya. Ada lebih 4.000 agama bersama dengan aliran-alirannya. Nah, tentu semua agama ini tidak boleh kita katakan semua agama sama saja, tidak boleh. Kadangkala kalau ada anak-anak kita mau merit atau menikah atau kawin, lalu kemudian berbeda keyakinan dengan kita, kadangkala ada orang tua mengatakan, oh tidak apa-apa nak, asal dia kerja, baik-baik ji pekerjaannya, dia bertanggung jawab ji. Agama kan semua sama ji. Banyak jalan ke Palopo atau ke Roma, toh? Ya. Jadi tidak benar kalau kita katakan semua agama sama. Nah, salah satu hal yang mendasar yang membedakan antara agama Kristen dengan agama lain ialah bahwa kalau kita orang Kristen, kita tahu dan kita sadar bahwa bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang datang mencari kita. Nah, itu sangat jelas ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Manusia menjadi rusak hubungannya dengan Tuhan. Manusia menjadi takut. Lalu kemudian manusia pergi bersembunyi. Dan waktu itu Tuhan datang dan berkata, Adam, di manakah engkau berada? Lalu kemudian Adam katakan, saya bersembunyi Tuhan,
Saya takut karena saya sudah telanjang. Saya malu. Jadi Tuhan yang datang mencari manusia, Tuhan yang datang menjumpai manusia, Tuhan yang datang menghampiri manusia. Dan puncak daripada bagaimana Tuhan datang menghampiri manusia atau menjumpai manusia, itu sangat jelas melalui kehadiran Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia ada di dalam sorga, Dia adalah yang maha kuasa, tapi Dia rela meninggalkan kemuliaannya, mengambil rupa seorang manusia, lalu datang ke dalam dunia, menjadi manusia, menjumpai kita manusia. Dan sering kita dengar dari YouTube ada orang mengatakan, masa Tuhan menjadi manusia, bisakah itu? Ya bisa saja. Kalau Tuhan mau bisa saja dilakukan oleh Tuhan, dan Tuhan memang menjadi manusia supaya manusia tidak takut datang kepadanya, dan itu adalah caranya Tuhan supaya manusia dapat datang kepadanya. Sebab kalau Tuhan datang dengan kemuliaannya, maka manusia akan takut. Dan itulah cara yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan menjadi manusia. Yang tidak bisa ialah manusia menjadi Tuhan. Itu yang tidak bisa. Jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan di sini, kalau Tuhan bisa menjadi manusia, berarti kita juga bisa menjadi Tuhan. Tidak. Siapapun kita adalah manusia. Dalam Mazmur pasal 8 ayat 6 dikatakan, siapakah manusia itu Tuhan sehingga engkau menciptakannya hampir sama seperti engkau. Jadi hampir sama seperti Tuhan. Tapi tidak sama dengan Tuhan. Mereka tetap ciptaan dan mereka terbatas, hanya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi Tuhan yang datang mencari kita, Tuhan yang datang menghampiri kita, Tuhan yang mendatangi kita. Ya kalau keyakinan lain ya mereka pergi mencarinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya Mazmur 24 berbicara tentang kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Ini Mazmur pujian yang disampaikan oleh pemazmur yaitu Daud. Dalam ayat yang keempat dikatakan, dalam ayat yang ketiga dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, pertanyaan ini diungkapkan oleh pemazmur setelah dia menyatakan pengakuan imannya bahwa alam semesta ini adalah milik Tuhan oleh karena Tuhan yang menciptakannya. Lalu kemudian pemazmur memunculkan pertanyaan, siapakah yang boleh naik ke tempatnya yang kudus yaitu di Gunung Sion? Di mana bait Allah didirikan? Di mana rumah Tuhan ada? Ternyata tidak semua orang bisa naik ke situ oleh karena ada syaratnya. Mengapa tidak semua orang bisa naik ke situ? Oleh karena namanya tempat yang kudus, dijaga supaya kekudusannya terpelihara, dijaga supaya kekudusannya tidak dinodai. Dan dalam ayat yang keempat sangat jelas dikatakan bahwa yang dapat naik ke atas tempat yang kudus itu ialah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bersih tangannya. Kita mengingat misalnya Daud. Ketika dia berencana untuk mendirikan bait Allah di Yerusalem, ternyata dia tidak diperkenankan oleh Tuhan. Mengapa dia tidak diperkenankan oleh Tuhan? Oleh karena tangannya berlumuran dengan darah. Makanya Tuhan mengatakan, bukan kau yang mendirikan rumah Tuhan itu kepadaku Daud, tetapi anakmu lah nantinya. Sekalipun Daud dia memiliki segala-galanya, dia adalah raja, dia punya kuasa, dia punya massa, dia punya duit,
apapun yang dia ingin lakukan bisa saja dilakukan, tapi kalau Tuhan katakan tidak, tidak bisa dilakukan. Jadi bersih tangannya. Yang kedua, murni hatinya. Mengapa hal ini penting? Oleh karena memang kita manusia, sama halnya dengan kita semua di sini, yang dapat kita lihat adalah yang dilihat oleh mata kepala kita. Tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Dalamnya laut dapat diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Kita teringat ketika penggantinya Raja Saul akan dicari, dipanggillah si anak-anaknya yang akan menggantikan daripada si Saul itu, ya. Lalu kemudian datanglah 7 orang pemuda yang memang ya berwibawa luar biasa. Tetapi rupanya tidak ada yang diperkenankan. Ada saudaranya yang bungsu yang tidak diperhitungkan, lalu kemudian dia datang, lalu kemudian dialah yang dipilih oleh Tuhan. Menurut Tuhan yang lebih penting ialah bahwa dia melihat hatinya. Bukan melihat penampilannya. Banyak orang penampilannya luar biasa, tapi belum tentu orang itu adalah orang baik. Banyak pemuda yang kita lihat dia adalah tampan, ganteng, tapi belum tentu dia adalah pemuda yang baik. Karena kita tidak melihat hatinya. Tuhan melihat hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang murni hatinya tidak menipu. Karena melakukan penipuan adalah sesuatu hal yang tidak bagus dan merugikan banyak orang. Misalnya saja dengan judi online. Ada begitu banyak orang yang dikorbankan. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang mengikuti ibadah ini yang telah terlibat dalam judi online, tapi yang jelas bahwa ada begitu banyak orang yang terlibat dengan judi online ini. Dan kita lihat dalam televisi ada seorang suami yang dihabisi oleh istrinya gara-gara judi online. Jadi bapak-bapak hati-hati juga kepada ibu-ibu ya. Kalau kita tidak beres, kalau kita tidak melakukan tanggung jawab kita dengan baik, uang yang mestinya harus dibelanjakan untuk kebutuhan keluarga, tapi kalau kita pergunakan salah, lalu perempuan sudah marah dan tidak bisa mengendalikan lagi emosinya, hati-hati. Tidak bersumpah palsu. Mengapa hal ini tidak boleh? Karena banyak orang menganggap hal biasa itu bersumpah palsu dalam kehidupannya. Sedikit-sedikit dia bersumpah demi langit, demi Tuhan, demi bumi. Padahal kita dilarang, Tuhan tidak ingin kita melakukan hal seperti itu. Yang benar ialah katakanlah ya kalau ya, dan tidak kalau tidak. Dan tu tahu sidik-sidik kianu, yan na demo apa nak kuya yan na tayo umpatongan nak kumate mo ra oh ya nasembang mo ra ya kila arangke ya den duka de atu nak kuya no nabuta mo ra sa kabanuanta oh bahaya mo yate yan naragi sa kabanuan na to bisa jadi masalah masyang do mangin nampa di matanda sa kabanuan na yan nako to nang kuloy bang siya mo to sa kukway labuan niya pula sa kabanuan tate yan na marusak mesola tahu kita to na pertaruhkan dalam rangka meyakinkan orang yang bersama dengan dia, nabuta murah kita, ya, tobuta, ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka supaya integritas daripada umat Tuhan itu dijaga, itu dirawat, itu dipelihara. Sebab kalau integritasnya daripada umat Tuhan itu tidak beres, maka bagaimana Tuhan bisa mengagungkan Tuhan kalau yang katanya adalah umat Tuhan, yang katanya adalah anak-anak Tuhan, tapi perilakunya itu tidak beres? Maka orang akan bertanya, katanya orang Kristen begitu, katanya umat Tuhan begitu. Katanya kalau orang Kristen itu saling mengasihi, katanya kalau orang Kristen itu saling mengampuni, saling memaafkan. Tetapi nyatanya orang yang saya lihat itu setiap kali dia pergi ke gereja, setiap kali dia pergi ke ibadah-ibadah, tapi hidupnya
tidak beres. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pemazmur dalam ayat yang ke-7 mengatakan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Artinya, umat Tuhan harus mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan yang datang menghampiri dia. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita supaya Tuhan datang menghampiri kita. Sebab kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, kalau kita tidak menjaga kekudusan kita, lalu kemudian Tuhan datang, dia akan kecewa dengan kita. Contoh, mungkin ada di antara ibu-ibu di sini yang suaminya misalnya di Papua, atau di Kalimantan, atau di Morowali, ya Morowali lah. Ya, kan biasanya 4 bulan, berapa bulan itu baru datang. Itu papanya anak-anak di sana. Ya, kayaknya 3 bulan atau 4 bulan ya, pokoknya tidak masalah. Ada juga yang 1 tahun kalau di Papua, atau kalau pelaut, ya 1 tahun lah. Kalau misalnya, ya ini malam dia menelpon dari Papua, lusa, ya mudah-mudahan tidak ada halangan, saya sudah tiba di Toraja. Ya, pasti istrinya siap mempersiapkan diri. Pasti istrinya juga mempersiapkan anak-anaknya. Toh? Ya, dikasih mandi baik-baik itu anak-anak, pakaikan baju bagus, ya. Kalau perlu pakai parfum. Mamanya kalau selama ini hanya berbalutkan dengan daster, ya. Kalau perlu dasternya itu sudah dibersihkan dan simpan, pakai pakaian yang lain yang lebih menarik lah, ya. Ya. Supaya kalau datang nanti bapaknya anak-anak dan suaminya mama, toh, ya. Misalnya datang besok pagi, atau sore lah besok, ya. Datang, wih senang sekali dia, wih anakku, wih istriku. Dia mulai peluk satu demi satu, mulai dari mama, anak-anak, cipika-cipiki, dia senang. Tapi kalau misalnya tidak siap ini mamanya, anak-anak dengan anak-anak tidak disiapkan, mamanya pakai daster yang sudah 1 minggu tidak dicuci, ya. Dan anak-anak aja semua juga pakai pakaian yang tidak bersih, si tombang-bang losok sia, tilodolo-odo bang bolok kena. Pasti anak saya itu papa anak, kecewa nak kuntiri te anakku, kecewa nak kuntiri te mama anai. Malam nak buang kaleku lah kau padang nak tahu ndak ringgi demi keluarga saya, demi anak istri saya. Tapi kenapa istri saya tidak mengurus dirinya dengan baik, tidak mengurus anaknya dengan baik? Saya sudah datang ini begitu-begitu saja keadaan mereka. Kasihan saya melihat ini anak-anak saya dan istri saya. Berarti dia tidak siap menanti, menunggu. Ya, dia tidak menyambut dengan baik. Ya. Tapi kalau orang yang menyambut dengan baik, ia mempersiapkan dirinya. Ya paling tidak kalau dia datang, ya Bapak sudah datang. Ya setelah mungkin cium-ciuman atau peluk-pelukanlah, mungkin di istrinya katakan, kalau bisa Bapak kita berdoa dulu. Berdoa. Ya, masanna tumunina to. Naku na sambut melo nak tebeneku, disambut nak dengan penampilan yang bagus, saya disambut dengan doa. Ya, tapi kalau datang lalu tidak acak-acakan, pasti dia sangat kecewa. Demikian juga dengan umat Tuhan yang diharapkan bahwa yang layak naik ke tempat kudus di Sion, masuk dalam bait Allah, adalah orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik. Orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik, seperti tadi beberapa hal yang diungkapkan, bersih tangannya, murni hatinya, tidak menipu, dan tidak bersumpah palsu. Artinya orang yang sungguh-sungguh datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan, lalu kemudian memuji mengagungkan Tuhan, dan Tuhan menyambut mereka demikian. Karena dia mempersiapkan diri dengan baik. Karena dia menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Dia menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Karena itu umat Allah harus membuka pintu hatinya. Kita semua sebagai umat Allah, kita harus membuka pintu hati kita, pintu rumah kita,
pintu gerbang kampung kita, pintu gerbang kota kita, agar Raja kemuliaan masuk untuk menghampiri kita, dan supaya Dia memberkati kita. Dan kalau Dia memberkati kita, maka hidup kita ini akan terpelihara oleh karena dikasihi oleh Dia dengan berkat-berkat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Allah di dalam Yesus Kristus telah datang menghampiri kita, telah datang menjumpai kita, yang sebenarnya kitalah yang harus datang kepadanya. Karena ketika terjadi putusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang melakukan kesalahan adalah manusia. Mestinya manusialah yang harus datang kepadanya. Tuhan, kasihani saya sudah berdosa kepadamu. Tapi Tuhan tahu kita tidak mampu lagi datang kepadanya. Makanya Dia mengambil inisiatif untuk datang menjumpai kita. Dan Yesus mengatakan, aku datang ke dalam dunia untuk mencari orang yang berdosa, untuk mencari orang yang sesat. Dan siapakah itu? Kitalah semua. Kalau kitalah semua yang dihampiri oleh Tuhan, yang datang dijumpai oleh Tuhan, yang datang diselamatkan oleh Tuhan, yang datang ditebus oleh Tuhan, marilah kita datang kepadanya. Karena Dia juga mengatakan kepada kita, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tunduk kepala, kita hening sejenak, kita bertanya pada diri kita, kalau Tuhan telah datang menghampiri kita dalam keberdosaan kita, sudahkah kita menyambutnya dengan penuh sukacita? Sudahkah kita menyambutnya dengan penuh kerendahan hati? Sudahkah kita menyambutnya dengan hati yang murni? Sadarilah bahwa dosa yang kita lakukan adalah penghalang untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Namun kita juga bersyukur bahwa Dia mau menerima kita apa adanya, sejauh kita sadar, sejauh kita menyesal, kita bertobat, dan Dia menerima kita sebagai anak-anak-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, oleh karena Dia mau menghampiri kita. Amin. Persembahan pujian dari PPGT. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau yang datang menghampiri kami dalam keberdosaan kami. Engkau yang datang menjumpai kami. Engkau yang datang menebus kami. Yang sesungguhnya kamilah yang berdosa kepadamu. Tapi Engkau tahu bahwa kami tidak mampu untuk datang kepadamu. Karena itu Engkau datang untuk menghampiri dan menjumpai kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang boleh diperdengarkan, kiranya boleh menjadi bahagian kami semua. Kami dimampukan untuk hidup berkenan kepadamu, karena kami melakukan firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami sekalian. Puji-pujian yang kami boleh kumandangkan, pujian bersama, pujian dari Solo, kiranya semuanya menyenangkan hati Tuhan dan boleh menggembirakan kami semua. Semua kami yang hadir dalam ibadah ini, atau yang mengikuti ibadah ini dimanapun kami berada, kami mohon Tuhan, Engkau mengasihi kami semua.
Engkau menjaga, melindungi kami semua. Engkau memberkati kami semua dalam menjalani hari kehidupan kami. Mampukan kami menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi kakek dan nenek dalam kehidupan ini. Mampukan kami menjadi anak muda, pemuda dan pemudimu yang menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami menjadi anak-anak-Mu dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Dalam tugas pekerjaan kami masing-masing, usaha yang kami kelola, pekerjaan yang kami geluti, Tuhan, Engkau menolong kami semua. Karuniakan hikmat, karuniakan kekuatan, karuniakan semangat, supaya kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Dan melalui pekerjaan kami boleh mendapatkan buah-buah yang baik. Dan kami boleh pergunakan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Berkati anak cucu kami dalam menjalani hari-hari kehidupannya, yang sementara mencari pekerjaan dimanapun mereka berada. Tuhan, bukakan jalan bagi mereka, supaya melalui perjuangannya karena diberkati oleh Tuhan, mereka boleh mendapatkan pekerjaan di mana dia akan mengabdikan diri. Demikian pun juga yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan. Engkau menolong, mengasihi anak-anak kami semua Tuhan, agar melalui perjuangan mereka dalam bangku sekolah, dalam bangku kuliah, mereka rajin belajar, berjuang mengandalkan Tuhan, dan cita-citanya boleh dicapai pada saatnya. Anak-anak kami yang masih kecil berkati ya Tuhan, supaya bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Berkati para orang tua kami dalam usia lanjut. Tuhan jaga, lindungi dan peliharakan mereka, supaya masa tua yang Tuhan anugerahkan boleh dijalani dengan penuh kegembiraan. Anak-anak-Mu yang sementara sakit, ada yang dirawat di rumah sakit, atau mungkin hadir dalam ibadah ini, atau mengikuti ibadah ini. Engkau tabib yang agung, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh kembali sehat. Demikian pun juga dalam berbagai pergumulan kehidupan kami, pergumulan pribadi, pergumulan dalam rumah tangga, Engkau menolong kami Tuhan, agar semuanya dapat kami jalani dengan baik. Majelis gereja, semua yang Tuhan perkenankan untuk melayani di tengah-tengah jemaat-Mu di sini, Engkau kiranya menolong kami semua Tuhan, karuniakan hikmat, supaya dengan penuh sukacita kami boleh melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Pelayanan sepekan ke depan yang telah direncanakan dan diatur oleh majelis gereja, pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu, Tuhan kiranya menolong kami, supaya dapat kami langsungkan dengan baik. Kami berdoa bagi keluarga kami yang berduka cita karena meninggalnya orang-orang yang dikasihi, baik yang ada di tengah-tengah jemaat atau dimanapun mereka berada. Kuatkan dan hiburkan mereka ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang juga bersyukur karena mengalami pertambahan usia, Engkau sempurnakan sukacita mereka Tuhan, supaya dengan pertambahan usia mereka akan terus mengandalkan Tuhan, bahwa itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Berkati gereja-Mu, Gereja Toraja, dalam melaksanakan tugas pelayanan pada semua aras pelayanan, khususnya sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan sidang raya persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Berkati panitia, berkati semua warga Gereja Toraja, bahkan masyarakat Sang Torayan dimanapun mereka berada, supaya mereka semua boleh bergandengan tangan mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga sidang raya nantinya boleh berlangsung demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Pembangunan gedung pelayanan di tempat ini, kami mohon Tuhan terus campur tangan. Berkati panitia, berkati para tukang dan semua yang terlibat di dalam pembangunan ini, sehingga pada saatnya nanti oleh pertolongan Tuhan boleh diselesaikan dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa kami dalam sorga, semua kami yang hadir dalam ibadah ini, ketika akan kembali ke rumah kami sebentar, Tuhan kiranya menjaga, melindungi kami, supaya kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Inilah doa syukur kami Tuhan,
Inilah syafaat kami kepadamu. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Amin. Allah peduli.
umat Tuhan, pergilah kamu dengan penuh kegembiraan, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan sebagai bentuk respon, karena Allah hadir menghampiri hidup kita, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita mau mengatakan bahwa kita akan berjalan bersama dengan juru selamat kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.